Baik, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, dalam kesempatan video kali ini saya akan coba memberikan informasi kepada Anda mengenai tentang Kedah FC yang terlambat membayar pemain-pemain asingnya, terutama adalah pemain dari Serbia yang kemudian beliau pulang ke negaranya dengan tidak menerima bayaran bermain di Kedah FC selama 11 bulan. Dan ini tentunya membuat kita prihatin sekali tentang persepak bolaan yang ada di Malaysia, terutama Kedah FC, karena kalau sampai memang pembayaran pemain ini tidak bisa terrealisasikan, maka tentunya akan memperburuk citra dari persepak bolaan yang berada di Malaysia. Dan nanti akan saya tanyakan melalui AI, ya, apakah memang benar pemain-pemain di Kedah FC ini kemudian tidak dibayar gajinya oleh pengurus dari Kedah FC. Coba kita dengarkan bersama-sama. Yang mana negara asalnya Serbia. Berbelas bulan kau bayangkan tak dibayar gaji. Katanya negara kaya tetapi Malaysia tak mampu bayar pemain sepak bolanya dan bikin malu netizen Malaysia. Malaysia sering digembar-gemborkan sebagai negara kaya dengan sumber alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, ironisnya, negara ini ternyata tidak mampu membayar gaji pemain sepak bolanya sendiri, seperti yang terjadi pada Kedah FC. Padahal, sepak bola adalah salah satu cabang olahraga paling populer di Malaysia, dan para pemainnya seharusnya mendapat penghargaan yang layak atas kerja keras mereka. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Kemana sebenarnya larinya kekayaan negara jika untuk membayar atlet profesional saja tidak sanggup? Kasus Kedah FC yang gagal memenuhi kewajiban finansial kepada pemainnya telah menjadi buah bibir di media sosial, membuat netizen Malaysia malu dan kecewa. Bagaimana mungkin sebuah negara yang konon makmur justru terbukti tidak konsisten dalam mendukung industri olahraganya sendiri? Netizen pun ramai mempertanyakan integritas pengurus klub dan pemerintah. Apakah dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan sepak bola malah diselewengkan atau dikelola dengan tidak profesional? Situasi ini semakin mempermalukan Malaysia di kancah regional, terutama dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lebih serius dalam membina dunia sepak bola. Negara maju, maka masalah pembayaran gaji pemain sepak bola ini harus segera diselesaikan dengan transparan. Pemerintah dan pihak berwenang perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa klub-klub lokal memiliki manajemen keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Jangan sampai kejadian seperti Kedah FC terulang lagi, karena selain merugikan pemain, hal ini juga memperlihatkan wajah buruk Malaysia di mata dunia. Netizen sudah muak dengan janji-janji kosong, sekarang saatnya buktikan bahwa Malaysia memang negara yang benar-benar kaya, bukan hanya di atas kertas. Air mata penyerang Kedah Darul Aman FC, Milos Gordic gugur tak kala bakal pulang ke negaranya tanpa sebarang wang. Hal ini susulan masalah luar padang yang melanda Kedah Darul Aman sekaligus menyaksikan beberapa pemain telah meninggalkan pasukan pada pertengahan musim. Saya pulang ke negara saya tanpa wang. Saya mahu menangis tetapi saya tidak boleh berbuat apa-apa. Jika awak sering bercakap mengenai perkara ini selalu, kita tidak dapat mengubah keadaan pun, ujarnya kepada wartawan Astro Arena, Fadirul Shuhaimi. Bekas pemain WX gugur di China ini bagaimanapun mengucapkan terima kasih. Any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not change nothing. If you speak every time about this, we cannot change nothing. And I say, for my heart, thank you everyone from Kedah. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. I go without any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not change nothing. If you speak every time about this, we cannot change nothing. And I say, for my heart, thank you everyone from Kedah. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. Aku bila tengok video ni aku rasa sedih dan juga simpati kepada nasib pemain bola sepak Kedah. Antaranya pemain import pasukan bola sepak Kedah, Milos Gordic, yang mana negara asalnya Serbia. Berbelas bulan kau bayangkan tak dibayar gaji. Yang paling sedihnya waktu sidang media semalam, Milos Gordic ni dia bagi tahu apa, saya akan balik ke negara saya tanpa duit. Kau bayangkan, dia berhijrah ke negara orang
dia pergi ke negara orang nak cari rezeki. Tapi dia balik ke negara dia dengan tangan kosong, geng. Serius lah aku cakap. Yang tak bayar gaji kepada pemain bola sepak Kedah ni memang kau zalim. Kau memang jahat, kau tahu. Buat malu nama pasukan bola sepak Kedah, buat malu nama Kedah. Kalau dia balik ke negara sana, dia cerita bukan setakat negeri Kedah saja yang malu, tapi satu Malaysia malu. Kes tak bayar gaji pemain bola sepak, kes syarikat tak potong KWSP ni, rata-rata mesti majikan dan pengurusannya adalah orang Melayu kita. Tapi pelik, kenapa kes macam ni tak membuka mata kita bahawa yang mendiskriminasi dan bersikap jahat terhadap orang Melayu kita ni adalah Melayunya sendiri. Kes-kes rasuah, kes-kes anggota penguatkuasa tak buat kerja ni semua orang Melayu kita. Takkan korang masih buta lagi bahawa Melayu hancur kerana Melayunya sendiri, bukan kerana kaum lain? Selagi mana kita terus tumpukan perhatian kita pada kaum lain, menyalahkan kaum lain, selagi itulah Melayu elit akan terus ambil kesempatan ke atas anda semua. Ni, soal pemain bola Kedah 11 bulan tak ada gaji ni. Apabila orang-orang politik yang mengeluarkan sumbangan, bagi sumbangan kepada NGO anak Kedah yang nak membantu, termasuk kos daripada jurulatih depan hampir 40 orang ni pun hampa duduk petikai lagi. Apa hal tak tahu. Hampa bila kita ada orang politik yang nak bantu, apa masalah? Apa masalah? Dah pemimpin politik dalam negeri pun tak boleh buat kerja, tak boleh nak buat satu untuk sumbangan untuk nak bantu. Of course lah, rakyat Kedah yang mana yang mampu dia akan usaha bagi. Dan walaupun kita boleh tengok YB Fahmi Fadil bukan orang Kedah, turut dia derma kepada NGO Darul Aman ni. NGO ini pun diketuai veteran pemain bola Kedah, Farizul, bekas legend player Kedah untuk bantu. Salahkah? Semua majoriti yang daripada NGO, Datuk Rum, Saifuddin Nasution, semua orang-orang Kedah. Mereka adalah rasa tanggungjawab terhadap pemain-pemain bola Kedah. Sebab orang Kedah ni, dia bola ni memang gila. Memang dia minat bola. Dia akan minat pasukan bola negeri dia, dan dia akan minat pasukan bola Malaysia. Kalahkan macam mana kan dia akan minat gila-gila. Tapi apabila company yang menguruskan pemain bola tu gagal mengurus dan tak dapat bantuan daripada kerajaan Kedah, sudah pasti. Ya, itulah saudara ya, satu buah video dari Kedah FC yang mana memberitakan mengenai tentang tidak dibayarnya pemain-pemain asing mereka selama 11 bulan, yang mengakibatkan ini membuat malu seluruh masyarakat Malaysia. Dan ini berita ini akan kami tanyakan juga melalui AI nanti, apakah benar memang pemain asing di Kedah FC ini menerima keterlambatan gaji ya, sebagaimana tadi yang sudah diutarakan oleh para konten kreator yang menyalahkan pengurus-pengurus dari Kedah yang harusnya mereka berurunan untuk membayar pemain-pemain asing kalau memang persepak bolaan di Malaysia ini akan maju ya. Tetapi coba kita dengarkan dulu, dan saya akan tanyakan dulu kepada AI di sini. Halo AI, apakah benar pemain Kedah FC ini menerima keterlambatan gaji selama 11 bulan, terutama pemain asing mereka dari Serbia? Anda bilang, apakah benar pemain asing Kedah FC dari Serbia tidak dibayar selama 11 bulan? Ya, benar bahwa pemain asing Kedah Darul Aman FC, KDA FC, dari Serbia mengalami masalah pembayaran gaji yang tertunggak. Menurut laporan, pada tahun 2024, para pemain KDA FC hanya menerima gaji untuk 1 tahun 5 bulan secara ansuran, sementara gaji mereka seharusnya dibayar penuh setiap bulan. Akibatnya, beberapa pemain memboikot sesi latihan sebagai bentuk protes terhadap situasi ini. Masalah keuangan KDA FC telah berlangsung sejak Agustus 2023, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran klub. Pemilik klub, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, mengonfirmasi bahwa gaji pemain, pelatih, dan staf lainnya tertunggak sejak saat itu. Meskipun beberapa pembayaran telah dilakukan, tunggakan masih belum sepenuhnya diselesaikan hingga akhir tahun 2024.
Sebagai akibat dari masalah ini, pada April 2024, KDA-FC dijatuhi sanksi berupa pengurangan 3 poin dan denda sebesar Rp50.000 Malaysia oleh Liga Super Malaysia. Lebih lanjut, klub diancam akan dicabut lisensinya jika tidak dapat menyelesaikan tunggakan gaji pemain pada 20 April. Meskipun laporan spesifik mengenai pemain asing dari Serbia belum tersedia, situasi ini menunjukkan bahwa KDA-FC menghadapi masalah keuangan yang mempengaruhi seluruh skuad, termasuk pemain asing. Oke, nah itu saudara ya, satu jawaban dari AI yang membenarkan adanya tentang berita-berita yang menyatakan bahwa pemain-pemain asing di Kedah FC ini tidak menerima gaji karena di sini ada banyak kasus keuangan di Kedah yang sampai berjumlah 7 juta ringgit ya, tentunya sangat banyak sekali, dan ini perlu segera dilakukan pembinaan oleh tim dari Kedah FC agar nama baik Malaysia ini bisa nama baik daripada PAM Malaysia atau persepak-bolaan Malaysia ini bisa terjaga. Karena kalau memang sampai ini tidak bisa diselesaikan, dan ini beritanya sejak tahun 2023, kemudian 2024 sampai 30 April tahun 2025 ya, sementara ini bola sepak atau MPL dari Malaysia ini memang banyak mengalami kemerosotan terutama di bidang finansial. Jadi selama ini kita menduga bahwa Malaysia adalah negara kaya, tentunya buktinya juga seperti ini. Artinya memang Indonesia walaupun kita dianggap sebagai negara miskin, kita lebih baik daripada pembinaan federasi sepak bola yang ada di Malaysia, dan kita di Indonesia lebih baik daripada pembinaan di sana. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.